Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawati akan mempresentasikan tentang teori belajar dari tokoh yang saya pilih, yaitu John Piaget. Sebelum kita lanjut, mungkin kita terlebih dahulu mengenal dulu siapa itu John Piaget. John Piaget lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. John Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. John Piaget yang juga ahli biologi menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Sebelum kita ke materi tentang kognitif, menurut John Piaget, kita terlebih dahulu mengenal dulu apa sih itu perkembangan kognitif itu. Secara bahasa, kognitif itu berasal dari bahasa Latin atau cogitare, artinya berpikir. Sedangkan secara istilah, perkembangan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dan sedangkan secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, dan sintesa, serta evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif menurut John Piaget, Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas, mampu berpikir secara konsepsi. Anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalaman dengan dunia sekitarnya. Namun, anak juga berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh melalui pengalaman serta dalam mengadaptasikannya terhadap lingkungannya. Piaget percaya bahwa pemikiran anak-anak berkembang menurut tahap-tahap atau periode-periode yang terus bertambah kompleks. Menurut Piaget, pertumbuhan atau perkembangan kognitif itu melalui 3 proses. Yang pertama yaitu skema atau organisasi, yang kedua adaptasi, dan sedangkan adaptasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu asimilasi dan akomodasi. Lalu yang ketiga adalah ekuilibrasi. Piaget membagi tahap-tahapan perkembangan menjadi 4. Yang pertama adalah tahap sensor motorik dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahap pemikiran pra-operasional dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat adalah tahap operasional formal dimulai dari usia 11 sampai anak jadi dewasa. Pada tahap sensor motorik di usia 0 sampai 2 tahun, pada perkembangan ini, perkembangan mental yang ditandai oleh kemajuan yang pesat dan kemampuan bayi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan atau tindakan-tindakan fisik. Pada tahap ini, John Piaget membagi menjadi 6 periode. Yang pertama adalah periode refleks di usia 0 sampai 1 bulan. Di mana pada periode ini bayi mulai menghisap jempol atau menghisap jari, dimulai dari usia 0 sampai 1 bulan. Yang kedua adalah kebiasaan, di mana anak sudah yang pertama tadi baru memulai, yang kedua setelah dia memulai, si bayi akan menjadi kebiasaan menghisap jempolnya, kebiasaan memegang. Pada periode ketiga adalah periode reproduksi di usia 0 sampai 8 bulan. Pada periode ini bayi akan mulai
mengkoordinasi bagian-bagian tubuhnya. Yang keempat adalah periode koordinasi skemata di usia 8-12 bulan. Pada periode ini anak mulai merasa kepemilikan bahwa oh itu milikku, jadi anak sudah mengenal barangnya sendiri, tidak mau berbagi. Biasanya sifat-sifat egonya di sini tinggi, dan sudah mulai bisa diajak komunikasi sedikit-sedikit, dan mulai merespon apa yang kita sampaikan atau apa yang orang sekitarnya sampaikan. Yang kelima adalah periode eksperimen usia 12-18 bulan, di mana pada periode ini anak mulai mengikuti ketika anak diajak berbicara, seperti kata kita mengajak anak atau bayi ucapkan mama, si bayi akan mulai mengikuti apa yang kita ucapkan, mama, papa, mau makan, seperti itu. Selanjutnya adalah periode ke-6, yaitu permulaan berpikir di usia 18-24 bulan. Pada periode ini anak sudah mulai berpikir atau membedakan. Ketika anak diminta untuk digendong oleh orang lain, biasa anak merespon dengan menangis karena dia sudah mampu membedakan bahwa orang itu adalah orang lain, orang asing, dan dia tidak mau kecuali ibu atau ayahnya yang sudah dekat dengannya. Yang ketiga adalah tahap praoperasional di usia 2-7 tahun. Pada tahap ini Jane Piaget juga membagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah pemikiran simbolis di usia 2-4 tahun. Pada periode ini, aspek peniruan terhadap lingkungan, penggunaan simbol imitasi langsung, permainan simbolis, menggambar, dan gambaran mental, serta bahasa ucapan. Maksudnya di sini adalah anak sudah mampu diajak berkomunikasi dengan baik, anak sudah mampu merespon, lalu dia sudah mampu menggambarkan dirinya dengan simbol-simbol atau dengan bahasa atau ucapan. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini di usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini juga Jane Piaget membagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengurutan, di mana kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, fisik, bentuk atau cirinya. Yang kedua adalah klasifikasi. Maksudnya adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda dan menurut tampilannya, ukurannya, dan karakteristik lainnya. Yang ketiga, decentering. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat adalah diversibility. Anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Yang selanjutnya adalah konservasi, di mana anak memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Yang terakhir adalah penghilangan sifat egosentrisme, di mana kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, atau bahkan saat orang lain tersebut berpikir dengan cara yang salah. Yang terakhir adalah tahap operasional formal di usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Pada tahap ini anak mulai mengalami di saat dia usia 11 tahun atau di saat masa pubertas, dan akan berlanjut hingga dia dewasa. Karakteristik pada tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, bernalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang diterima. Misalnya ketika anak motornya mogok misalnya, dia tidak akan berpikir hanya satu penyebabnya, tapi dia akan berpikir oh mungkin karena bensinnya habis, atau mungkin bannya bocor, atau olinya habis. Nah itu dia berpikir
beberapa permasalahan yang bisa terjadi kenapa motornya mogok, dan dia akan memecahkannya dengan misalnya dibawa ke bengkel atau diisi bensin atau dan lain sebagainya. Dia sudah mulai berpikir logis dan berpikir pemecahan masalah dari apa yang dihadapinya. Nah, dari beberapa yang sudah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pandangan pijat, belajar yang sebenarnya adalah bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh guru, melainkan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Pijat berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian pengetahuan baru ke struktur kognitif yang telah dipunyai seseorang. Bagi pijat, proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Pijat membagi fase-fase perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensor motorik berlangsung dari usia 0 sampai 2 tahun, yang ditandai dengan perilaku egosentris tetapi melibatkan anak mengalami dunia melalui indera dan tindakannya. Yang kedua adalah tahap praoperasional, dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai menampilkan diri kepada orang lain melalui bahasa atau gambar. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada usia ini mereka sudah mulai mampu berpikir secara logis terhadap sebuah fenomena di sekitarnya. Yang ketujuh adalah tahap operasional formal dari usia 11 sampai dewasa, ditandai dengan kemampuan linguistik yang meningkat serta mampu berpikir secara abstrak dan bernalar secara logis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.